Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di video YouTube terbaru gua. Kali ini gua akan membuat konten sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, dimana kali ini gua akan membahas tentang hal yang berhubungan dengan kopi. Mulai hari ini dan untuk next kedepannya, setiap kali gua akan membahas konten yang berhubungan dengan kopi, gua akan memberi judulnya Perkopian Duniawi. Oke, langsung aja di episode perdana Perkopian Duniawi kali ini, gua akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan peralatan apa aja nih yang digunakan oleh seorang barista, peracik kopi, penyeduh kopi, tukang kopi, baik itu barista profesional maupun yang hanya membuat kopi di rumah aja, untuk membuat hasil seduhan kopinya menjadi lebih enak, nikmat, dan tentu saja berkualitas baik untuk dinikmati. Apa aja perlengkapannya? Langsung aja kita lihat berikut ini. Di depan gua ini udah ada beberapa peralatan atau tool yang akan digunakan oleh seorang barista untuk membuat kopi. Tapi sebelum gue membahas ini, gue akan sedikit memberikan informasi bahwa secara umum atau secara garis besar kita mengenal dua proses untuk membuat kopi. Yang pertama bisa dilakukan dengan menggunakan espresso mesin atau menggunakan mesin kopi, dan yang kedua ada yang namanya proses manual brew. Dari dua proses tersebut, proses menggunakan espresso mesin dan proses manual brew tadi, kita membutuhkan peralatan-peralatan yang tentunya juga berbeda. Nah, kali ini di depan gua udah ada peralatan-peralatan atau tools, barista tools untuk membuat kopi secara manual brew. Apa aja dia? Langsung aja gua perkenalkan ya. Ini dia barista tools untuk pembuatan kopi dengan metode manual brew. Yang pertama tentunya kita membutuhkan yang namanya, ini dia. Ini namanya manual grinder for manual brew. Jadi fungsi dari manual grinder ini adalah untuk menghaluskan biji kopi menjadi bubuk kopi sebelum digunakan untuk proses pembuatan dengan cara manual brew. Grinder manual ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama ini, terus ada ini. Yang bagian ini berfungsi untuk tempat penampungan bubuk kopi yang telah digiling. Dan yang ini untuk memasukkan biji kopi, coffee bean atau biji kopi yang akan digiling. Jadi prosesnya kayak gini, dimasukin biji kopi ke sini, terus ditutup dengan ini, dirapetin, terus pemutarnya dipasang, dirapetin. Nah, di sini ada kayak putaran untuk mengatur tingkat kehalusan atau kekasaran hasil bubuk kopi yang ingin dihasilkan. Jadi nanti kalian bisa tinggal di-adjust saja nih, diputar maunya yang halus atau mau kekasar kayak gitu. Diputar, nanti ditaruh di sini, dirapetin. Nah, tadi biji kopi yang ada di dalam ini nih diputar, di grinder, nanti hasilnya di sini. Hasilnya bubuk kopinya akan turun ke bawah. Itu fungsi dari manual grinder. Biasanya untuk di coffee shop profesional yang menyediakan menu manual brew, kita nggak menggunakan manual grinder ini karena manual grinder ini kan membutuhkan waktu yang agak lama ya. Jadi kita udah menggunakan yang namanya automatic grinder untuk spesialis manual brew. Penggunaan secara personal atau untuk penggunaan yang bersifat rumahan, biasanya mereka memilih untuk menghasilkan bubuk kopi menggunakan manual grinder ini. Karena nggak selalu kejar waktu juga kan. Terus bagian coffee lover juga berpendapat proses menggiling kopinya ini nih yang sangat mereka nikmati. Jadi kayak ada sensasi-sensasi tersendiri kata mereka kayak gitu. Next, tools kedua yang kita perlukan untuk proses pembuatan kopi dengan cara manual brew adalah digital scale. Terdiri dari 4 tombol. Seperti biasa ada tombol on off, ada tombol mode, ada tombol time, ada tombol start, dan dilengkapi dengan screen. Fungsi tombol on off ini kan udah ketahui semua untuk mematikan atau menghidupkan ini digital scale. Terus mode ini untuk menentukan mode seperti apa nih yang kita inginkan dalam proses menimbangnya. Nah, tombol time ini berfungsi untuk menentukan berapa lama proses penimbangan kita. Sedangkan tar ini untuk menghitung beratnya jumlah beban di timbangan ini. Dan ini ada rubber mat ini berfungsi untuk mengantisipasi supaya beban yang diletakkan di atas timbangan di atas digital scale ini supaya nggak slip. Jadi contoh seperti ini, biar dia konsisten di atas ini. Dan tools berikutnya adalah ini dia, kettle. Nah, sebenarnya kettle ini ada beberapa jenis ya. Kalau yang di sini yang gue tampilin ini adalah kettle yang manual aja. Kettle ini kurang lebih dapat menampung sekitar kurang lebih 500 ml air.
Nah, fungsi kettle ini adalah untuk tempat meletakkan air panas yang udah dipanasin di electric kettle, dimasukin ke air panas di sini yang berfungsi untuk menyeduh kopi dalam proses pembuatan manual brew. Nah, kettle ini kita kenal juga dengan nama gooseneck kettle atau kettle leher angsa. Di mana leher yang model angsa ini berfungsi untuk membuat si barista atau penyeduh kopi lebih gampang dalam mengatur flow air yang akan dia keluarkan, air yang akan mereka tuangkan dalam proses penyeduhan kopi. Dan yang berikutnya adalah gua akan langsung bahas via starter pack manual brew. Gua geser dulu ya. Gua pindahin dulu ke belakang. Oke. Pertama ada proses pembuatan manual brew dengan Kalita. Ini dia di starter packnya. Terus ada lagi V60 yang paling terkenal ya. Terus ada lagi Chemex. Kita lihat sama-sama. Di sini untuk Kalita ada server jug Kalita. Ini berkapasitas 500 ml. Ada metal grip untuk pembuatan Kalita. Ada filter Kalita. Sama halnya seperti V60 ada server jug, ceramic grip, terus ada juga paper filter, dan untuk Chemex-nya ada jug dan filter. Oke, di sini gue akan menjelaskan secara umum perbedaan dan persamaan metode pengolahan kopi secara manual brew dengan menggunakan Kalita, V60 dan Chemex ini. Dimana persamaannya adalah ketiga tools ini, ketiga metode penyeduhan ini sama-sama bisa menggunakan kopi dengan tingkat grind size yang medium, sehingga menghasilkan hasil seduhan kopi yang cita rasanya juga hampir-hampir sama. Hanya perbedaannya di sini kalau kita menyeduh kopi dengan menggunakan Kalita akan menghasilkan seduhan kopi yang lebih konstan. Dia semuanya itu bercita rasa kopi dalam artian ya kopi aja, nggak ada yang spesifiknya seperti apa kayak gitu. Nah, sementara kalau metode dengan menggunakan V60 ini akan menghasilkan hasil seduhan kopi yang full of taste, flavorful. Artinya hasil seduhan kopi yang dihasilkan itu akan menghasilkan cita rasa sesuai dengan jenis kopi yang diseduh di sini tadi. Kalau untuk Chemex ini menghasilkan hasil seduhan kopi yang lebih clean dan sweet. Sweet di sini bukan berarti dia manis ya, tapi sweet dibandingkan dengan V60 atau Kalita ini. Kenapa bisa demikian? Karena tadi gue bilang Kalita ini akan menghasilkan kopi yang lebih konsisten. Kita lihat di sini dia menggunakan filter yang bergelombang, paper filter yang bergelombang, dan di sini dripnya bottom flat. Nah, artinya bubuk kopi yang akan diseduh di sini, semua rasanya tadi bitter, sweet, acid, or sebagainya itu, dia itu benar-benar menyatu di sini, sehingga kopi yang dihasilkan pun tercampur rata semua rasa yang ada di bubuk kopi tadi, sehingga menghasilkan kopi yang cuma kopi aja. Nah, kelebihan dari Kalita ini adalah ini sangat cocok untuk dipakai oleh orang yang baru mulai belajar atau akan belajar dalam proses penyeduhan kopi secara manual brew. Karena dengan drippernya yang bottom flat ini sangat meminimalisir kesalahan dalam proses penyeduhan. Karena misalnya baristanya kurang ahli dalam menuangkan air atau gimana, rasanya juga tetap akan sama karena dia flat, tercampur rata di tengah semuanya airnya tadi, sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses penyeduhan kopi. Sedangkan si V60 ini kenapa dia lebih flavorful, karena kita lihat di sini filternya sama dripnya dia tuh agak runcing ke bawah. Jadi ketika proses si barista menyeduh kopi tadi, rasa yang dihasilkan itu tuh benar-benar satu persatu. Jadi nggak langsung kayak ini kan flat, dan yang ini dia agak runcing. Jadi itu satu persatu rasanya tuh dapat semua. Nah, sementara si Chemex ini kenapa tadi gue bilang dia lebih menghasilkan hasil seduhan kopi yang clean dan sweet, karena kita lihat di sini paper filternya seratnya lebih rapat, sehingga apa itu rata-rata asam atau rata-rata yang lainnya itu bakal tertinggal di serat yang rapat ini, sehingga ya kopi yang dihasilkan itu cuma tinggal rasa manis dan clean. Terus dalam proses penyeduhannya pun metode penyeduhan dengan cara Chemex ini lebih sedikit membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dua cara Kalita dan V60 ini. Oke guys, kalau tadi kita udah ngebahas
barista tools untuk pembuatan manual brew. Kali ini kita akan membahas tentang barista tools untuk pembuatan kopi dengan cara menggunakan mesin espresso atau mesin kopi. Nah, yang pertama, sama seperti manual brew, kita juga membutuhkan yang namanya digital scale. Next, ada tools yang namanya portafilter. Di sini ada dua porta. Ada porta untuk double shot espresso, dan ada porta untuk single shot espresso. Portafilter yang kita gunakan ini standar untuk komersial coffee shop, kurang lebih beratnya 620 gram dengan diameter 58. Ini bisa, kalau yang double shot ini bisa digunakan untuk menampung 18 sampai 20 gram bubuk kopi untuk menghasilkan double shot espresso. Sedangkan ini juga sama, diameternya 58, tapi ini daya tampungnya 10 sampai 12 gram bubuk kopi untuk menghasilkan single shot espresso. Berikutnya ada yang namanya jugs. Ini dia. Di sini gue punya 4 jugs. Fungsi dan kegunaannya sama untuk memanaskan fresh milk yang akan dituangkan ke minuman. Jug yang pertama kapasitasnya 1000 ml. Ini ada kapasitas 500 ml. Ini ada kapasitas 300 sampai 450. Nah, di sini sama semua. Nah, kalau yang ini ada jug variasi namanya Mota Style. Layarnya seperti ini. Nah, perbedaannya adalah dengan jug yang seperti ini. Kalau Mota Style ini lebih gampang untuk pemula yang belajar untuk pouring latte art. Karena foamnya atau milknya itu bisa diatur di sini, lebih gampang. Setelah itu, microfiber towel. Sebenarnya sih bisa aja pakai towel biasa, tapi untuk coffee shop yang profesional disarankan untuk memakai microfiber towel karena itu benar-benar cepat menyerap air, menyerap percikan-percikan kopi atau susu. Terus kalau ini tuh digunakan untuk ngelap mesin kopi, ini tuh nggak membuat mesin kopi kita jadi baret-baret gitu dan nggak meninggalkan noda. Jadi sangat disarankan untuk coffee shop profesional untuk menggunakan microfiber towel. Next, ada yang namanya knockbox. Fungsinya kayak gini nih. Fungsi knockbox ini untuk, misalkan tadi kita udah bikin kopi nih, bikin espresso di coffee mesin, nanti otomatis dia akan ada namanya sisa ampas kopinya. Nah, ampas kopi ini untuk membersihkannya kita buangnya kayak gini nih, di knop untuk membersihkan portafilter ini lagi. Nah, sebenarnya ini sih nggak literally knockbox, karena knockbox yang sebenarnya itu kan dia ada boxnya di bawah. Tapi kalau di sini gua nggak pakai box yang di bawah karena di sini customernya lumayan rame. Jadi kalau gue pakai box yang kecil itu kayaknya nggak efisien dan nggak efektif karena mungkin cuma muat untuk 20 ampas, terus gue harus buang lagi ke tempat sampah yang lebih besar. Jadi gue ganti langsung di bawahnya itu ke tong sampah. Jadi nggak perlu pindah-pindahkan lagi. Tapi fungsi sama seperti knockbox. Setelah itu kita butuh yang namanya temper. Temper yang gue pakai di sini ada dua jenis. Ini ada temper yang besi. Ini ada temper wooden, dilengkapi dengan rubber. Sebenarnya sama aja, cuman kalau yang wooden ini lebih nggak kemana-mana, nggak lebih ya. Membuat tangan kita nggak selip-selip, nggak nyelip-nyelip, jadi lebih fokus. Selanjutnya ada yang namanya smoothing temper. Ini biasanya digunakan untuk meratakan bubuk kopi yang ada di dalam portafilter. Jadi kalau misalnya kita kan tadi udah masukin bubuk kopi ke sini, otomatis bubuk kopi itu kayak ngehip gitu loh, membumbung dan nggak rata. Biasanya si barista itu akan meletakkan smoothing temper ini di atas portafilter seperti ini untuk meratakan bubuk kopinya. Diputar. Di dasarnya dia ini sengaja nggak dibikin rata, sengaja ada kayak bergerigi gini. Ini berfungsi untuk memberi tekanan bubuk kopi ke bawah. Nah, setelah pakai ini baru lebih kencang pakai temper ini. Jadi hasilnya akan lebih konsisten. Next, kita ada yang namanya rubber mat. Nah, fungsi dari rubber mat ini sendiri adalah membuat si portafilter ini nggak selip, posisinya utuh, konstan pada tempatnya. Jadi kita kan seperti ini nih. Misalnya tadi ini yang kayak gue bilang tadi, kita udah masukin bubuk kopi ke sini, terus kita mau meratakannya, kita taruh di sini. Ini, di sini nih, taruh di sini. Sini agak susah. Baru kita letak kayak ini, baru kita temper, tekan, putar. Nah, ini dia kokoh, nggak kemana-mana. Terus juga nggak ngebuat bar, kalau misalkan letaknya di meja atau di bar pasti barnya bakal gores kan. Kalau di sini kan enggak, ditahan dan juga ada ratanya. Itu fungsinya. Nextnya ada yang enggak kalah penting, shot glass. Digunakan untuk menampung espresso. Gelas espresso ini dilengkapi dengan ukuran-ukuran. Ada 15 biasanya untuk ristretto, 30
30 mili untuk espresso, 45 mili biasanya untuk doppio. Di sini juga ada 60 mili untuk double espresso. Dan yang terakhir dan nggak kalah penting adalah rubber black flashing. Ini berfungsi untuk membersihkan mesin espresso ketika closing. Jadi kan group headnya itu kotor tuh. Kalau kita terlalu banyak membuat kopi, membuat espresso, rubber black flashing ini dimasukin ke dalam porta. Tujuannya adalah untuk membuat porta filter ini jadi blind, jadi nggak bisa mengeluarkan air. Dia ditambahin bubuk chemical atau bubuk pembersih mesin kopi, nanti di flash di mesin kopi, sehingga air yang dihasilkan akan naik lagi ke atas mesin kopi untuk membersihkan group head dan saluran-saluran air yang ada di mesin kopi tersebut. Di sini juga ada berbagai ukuran gelas-gelas atau mug untuk espresso, double espresso. Terus yang ini untuk flat white atau macchiato, kita taruh di sini. Dan yang ini yang agak sedikit gede, ini biasanya untuk cappuccino. Dan yang paling gede ini untuk flat white. Sebenarnya kan cappuccino sama flat white itu harusnya sama ya, tapi kita di sini sengaja bedain. Lihat beda ukuran. Kenapa flat white-nya lebih gede? Karena si flat white-nya kan lebih banyak milknya. Jadi kita kasihlah dia cupnya yang gede. Walaupun sama-sama single shot, tapi cupnya gede. Di sini cappuccino. Di sini flat white atau macchiato, double shot espresso ditambah sedikit milk, dan di sini untuk espresso. Oke guys, itu tadi konten perkopian duniawi episode perdana gua, di mana gua memperkenalkan tentang barista tools yang digunakan oleh seorang barista untuk membuat racikan kopi, baik itu manual brew maupun secara menggunakan mesin espresso. Kalau kalian punya kritik, saran dan ide, bisa tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like videonya, subscribe channel YouTube gua, dan terima kasih untuk semua yang udah nonton. Syukran jazilan, thank you so much for watching, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.